Halo semuanya, saya Muhammad Faris Tifo Rahman dengan NIM 182240228. Hari ini saya akan mempresentasikan sedikit tentang hasil tugas Internet of Things mata kuliah II 2260 Sistem Teknologi Informasi IPB. Baik, ini merupakan setup dari ESP32 yang saya gunakan, yaitu laptop yang terhubung dengan ESP32 menggunakan ESP32 Dev Module dan portnya COM7. Lalu, ESP32 juga tersambung dengan sensor peer. Nah, karena kita butuh untuk preprocessing data, sensor peer nggak bisa terlalu reliable karena dia hanya mengirimkan sinyal digital berupa 0 dan 1, yaitu terdeteksi dan tidak terdeteksi. Oleh karena itu, saya menggunakan perhitungan dari sebuah time span untuk menghitung beberapa kali sensor peer mendeteksi gerakan dalam suatu time span tertentu. Yang saya gunakan saat ini adalah 5 detik, maka untuk preprocessing data sekarang saya menggunakan preprocessing data yang memproses dalam 5 detik berapa banyak peer sensor mendeteksi suatu gerakan. Setelah itu saya juga melakukan preprocessing data untuk mendapatkan line yang lebih smooth pada chart yang sudah saya siapkan di Thingsboard. Ini untuk ada raw count, yaitu dalam span 5 detik berapa kali peer sensor mendeteksi gerakan, dan smoothed count, yaitu dalam 5 time span yang berbeda. Ini dirata-ratakan agar grafik lebih halus sesuai dengan tetangga-tetangga time span-nya sendiri gitu. Baik, di bagian paling atas kode saya memberi import dua library utama, yaitu Wi-Fi H untuk handle koneksi ESP32 dan HTTP client untuk mengirim data ke Thingsboard menggunakan protokol HTTP POST. Lalu define dengan beberapa konstanta penting. Pin sensor pada peer di GPIO 13 untuk Wi-Fi. Ini Wi-Fi yang saya gunakan dan Wi-Fi password untuk hotspot HP saya sendiri. Lalu untuk token yang saya gunakan adalah akses token dari device CSP yang saya buat di Thingsboard Cloud. Fungsinya untuk mengidentifikasi bahwa data yang dikirim memang berasal dari device saya, bukan dari device lainnya. Untuk selanjutnya ada beberapa variabel global. Saya deklarasikan beberapa variabel yang dipakai. Ada count untuk berfungsi sebagai counter, menghitung beberapa kali sensor peer yang nantinya bakal mendeteksi gerakan dalam interval 5 detik. Ada lesson yang menyimpan waktu terakhir kali data kirim, dipakai untuk timing pengirimannya, dan ada buffer berukuran 5. Ini untuk menyimpan 5 data terakhir yang nantinya bakal digunakan untuk perhitungan moving average. Dan ada buff index untuk navigasi posisi penyimpanan di buffer tersebut. Nah, jadi fungsi pertama yang kita bahas adalah moving average. Fungsi inti dari processingnya, ini fungsi moving average ini memberikan satu nilai baru lalu memasukkan buffer kepada posisi indeks saat ini. Setelah itu indeksnya digeser dalam operasi modulo 5. Ini bikin indeksnya berputar dari 0 sampai 4. Lalu balik lagi ke 0. Jadi data baru selalu menggantikan data paling lama. Kemudian semua nilai di buffer dijumlahkan dan dibagi 5 untuk mendapatkan rata-ratanya. Inilah teknik preprocessing data yang saya gunakan. Setiap nilai output adalah rata-rata dari 5 data terakhir yang membuat grafiknya lebih mulus karena lonjakan tajam diredam sama data-data tetangganya. Lalu ada fungsi untuk mengirim data. Fungsi settings dashboard pada sini untuk mengirim data ke cloud. Pertama saya bikin objek HTTP client dan menyusun URL endpoint Thingsboard yang menyakup token. Token di URL ini membedain device yang saya punya dengan device lain, pokoknya. Lalu di set header content type-nya jadi application atau JSON, supaya server tahu format data yang dikirim adalah JSON. Payload-nya berisi 2 key, yaitu yang pertama ada raw count dan smoothed count. Nah, raw count ini apa? Raw count ini hasil setelah 5 detik, ini berapa kali peer mendeteksi gerakan, sedangkan smoothed count adalah hasil dari 5 raw count yang kita lakukan preprocessing data. Lalu
Terakhir ada fungsi setup. Fungsi setup ini dijalankan sekali aja untuk ESP32-nya. Ini pas pertama kali di boot supaya inisialisasi serial monitor di baud rate 115200 untuk keperluan debugging. Terus kita set peer sebagai input karena ESP32 jelas perlu membaca sinyal dari sensor setelah inisiasi Wi-Fi dan masuk ke loop while yang terus-menerus berjalan, pokoknya sampai ESP32 connect sambil cetak titik-titik di serial monitor. Jadi kalau gagal dia bakal terus nyoba. Nah, lalu ada loop utama, ini inti program yang berjalan terus selama di ESP32. Logikanya terbagi di dua bagian. Bagian pertama deteksi gerakan setiap kali sinyal dari peer high, yang bagian ini. eh, Dia bakal counter di increment. Lalu ada delay 100 milidetik untuk cegah satu deteksi terhitungnya berkali-kali. Karena di loopnya ESP32 ini berjalan cepat banget. Nah, bagian kedua ini pengiriman periodik. Jadi dengan menggunakan fungsi milis, saya mengecek apakah sudah lewat 5 detik dari pengiriman terakhir. Kalau iya, nilai count dimasukkan sebagai ke fungsi moving average untuk mendapatkan versi yang smoothnya. Setelah itu counter di reset kembali ke nol, lalu timestamp diperbarui untuk siklus selanjutnya. Baik, itu saja dari saya untuk presentasi tugas yang sudah saya lakukan. Saya Muhammad Faris Rahman dengan NIM 182240028. Sampai jumpa di lain waktu.